Kami haturkan rasa ta'zim kami ila hadratil mukarram wal muhtaram, wabil khusus wal khusus kepada guru kita Al-Ustadz Saleh Rahmani. Kita doakan insyaallah mata'annallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Dan pula segenap kepada ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada Ketua Masjid Jami Ar-Rahman Bapak Rahadi, berikut dengan keluarganya dari almarhum Haji Dumrah Hasan. Kita doakan insyaallah keseluruhan keluarganya agar selalu dilimpahkan barakah, dilimpahkan hasanah afiah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kepada segenap hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini, insyaallah langkah kaki kita, masuknya kita, duduknya kita di dalam majalisul khair ini, kita keseluruhannya akan tergolong seperti apa yang dikatakan yadullah ma'al jamaah. Pertolongannya Allah akan diturunkan dengan secara berjamaah. Insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini, berkumpulnya kita di dalam majalisul khair ini, kita keseluruhannya akan memperoleh rahmat, memperoleh maghfirat, memperoleh hidayat, hasanat, inayat dari Allah Azza wa Jalla. Sudah menjadi rutinitas tahunan kita dari tahun ke tahun, apabila mendekati bulan Ramadan, dimanapun tempat, apakah itu majalisul zikir, majalisul taklim khususnya, itu diadakan tawakuf. Ini udah menjadi rutinitas tahunan kita. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita panjang umur. Allah masih memberikan sehat al-afiat kepada kita. Kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Rajab. Rajab telah meninggalkan kita, Rajabnya ninggalin kita nggak apa-apa. Akan tetapi keutamaan fadilah dari bulan Rajab jangan sampai hilang, jangan sampai luntur dari diri kita. Jadi rutinitas yang kita kerjakan di dalam syahrul Rajab, di bulan Rajab, itu jangan sampai luntur, jangan sampai hilang dari diri kita. Rajabnya ninggalin kita nggak apa-apa, akan tetapi keutamaan fadilah dari bulan Rajab jangan sampai hilang. Kalau kita ketahui, kita membaca di dalam kitab, bulan Rajab itu dikatakan syahrul maghfirah, syahrullah, bulannya Allah. Perbanyak untuk kita tagarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fafirru illallah, kita kembali kepada Allah. Dikatakan syahrul maghfirah, yang biasanya rutinitas kita di bulan Rajab kita membaca istighfar, berbagai macam sighah istighfar. Bahkan ba'dul ulama, sebagian dari ulama, para aslafun as-salihin, para as-sulaha, orang-orang soleh, para al-aulia, para as-salihin, itu mereka apabila dakhalar Rajab, telah masuk itu bulan Rajab, mereka perbanyak untuk membaca Rabbighfirli warhamni
wa tub alayya. Ini rutinitas kita nih di bulan Rejab. Kalau bulan Rejab kita perbanyak itu bacaan. Tapi juga ada sirah. Di dalam kitab ada berbagai macam sirah istighfar. Kita perbanyak untuk membaca istighfar. Sekalipun Rejabnya telah meninggalkan kita, akan tetapi rutinitas kita ketika kita membaca istighfar di bulan Rejab itu mustamir, istimrar, terus menerus, jangan sampai hilang. Jadi sekalipun udah masuk bulan Sya'ban, dikatakan Sya'ban ini syahrun Nabi, dikatakan Sya'ban ini bulannya Nabi. Rajab syahrullah, Sya'ban syahrun Nabi. Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad. Sya'ban itu merupakan bulanku, katanya Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad mengatakan wa Sya'ban syahri? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan Sya'ban itu merupakan syahri, merupakan bulanku? Karena ketika yang sudah masyhur ayatnya, kalau kita baca di dalam Kitabul Maulid, di dalam Al-Quran ada ayat yang Allah menyerukan kepada kita selaku makhluknya. Bahkan Allah sekalipun dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, mengirimkan salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini Allah menyerukan, memberikan amar nih kepada kita selaku hambanya, kepada kita selaku makhluknya, agar kita membaca salawat, mengirimkan salawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ini ayat diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya Nabi Muhammad mengatakan wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban merupakan bulanku, katanya Nabi Muhammad. Karena ayat tersebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu diturunkan di bulan Sya'ban. Ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini ada berbagai macam kaifiyah, keutamaan. Kalau sebelumnya kita masuk bulan Rajab, Rajab itu ada peristiwa Rajabiyah. Kenapa kok dikatakan ada Rajabiyah? Karena di bulan Rajab itu ada salah satu peristiwa, A'zamul insan, insanul kamil, manusia yang mulia, yang disempurnakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diberangkatkan oleh Allah dengan adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan wasilah Allah memberikan perantaranya kepada makhluknya yang begitu mulia. A'zamul insan, manusia yang mulia. Insanul kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita baca di dalam Kitabul Maulid dikatakan basyarun lakal basyar. Basyar, betul, memang basyar, manusia lakal basyar.
Akan tetapi dikatakan basyarun itu bukan seperti manusia lantaran seperti kita, tidak. Bahkan sampai dikatakan la ma'asuma illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dimaksumkan terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan wasilahnya itu kepada Nabi Muhammad. Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad dengan adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini Allah menunjukkan kepada kita sebagai makhluknya. Dengan adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kebesaran keagungannya. Man huwal akbar? Allah Jalla Jalaluh. Ya. Jadi satu sejarah yang kalau kita baca di dalam kitab, ya, ini sirah, sejarah Nabi Muhammad, ya, ketika beliau diberangkatkan, Allah yang memberangkatkan, ya. Itu Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad apa yang sekarang kita alami di dunia ini. Jadi ada berbagai macam peristiwa dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkumpul pada malam hari ini diperingati Isra wal Mi'raj ini, ya. Ini tiap tahunnya rutinitas kita, ya. Ini agar kita bisa memberikan motivasi diri kita. Karena memang Nabi Muhammad ini ada satu makalah di dalam satu kitab, ya, dikatakan kiblat bagi jasmani kita itu merupakan Ka'bah. Akan tetapi kiblat bagi rohani kita itu Sayyiduna Muhammad. Ya. Kita kalau beribadah kepada Allah, kita mengerjakan yang perintah Allah berupa sholat, istiqbalul kiblah, kita menghadap kiblat. Nah, kiblatnya kita itu Ka'bah. Dulu kiblat itu Masjidil Aqsa, ya, nggak langsung Ka'bah kiblat. Dulu kiblat kita itu Masjidil Aqsa, kemudian dirubah oleh Allah. Allah merubah arah kiblat pun terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini ada berbagai macam peristiwa ini yang luar biasa. Yang pertama tadi apa yang kami sampaikan, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu diturunkan di bulan Sya'ban itu ayat. Kemudian Allah juga merubah arah kiblat. Dulu kiblat kita itu nggak langsung Ka'bah. Dulu kiblat kita itu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian itu kiblat dirubah oleh Allah. Terjadinya perubahan arah kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi berbagai macam sejarah di dalam kitab itu, sampai Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam satu kitabnya, di dalam makalahnya, beliau mengatakan di antara keajaiban, keagungan, kemuliaan bulan Sya'ban itu karena Sayyiduna Muhammad, itu karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kedudukan, diangkat kedudukannya oleh Allah berupa as-salat, yaitu berupa as-salawat, berupa dengan sholawat, ya. Nabi yang negosiasi menghadap kepada Allah, dari sekarang nih kita mengerjakan sholat. Itu dulu Nabi Muhammad itu
negosiasi perihal dari waktunya sholat. Kita sekarang bisa mengerjakan sholat khamsatu auqat. Kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Ini terjadinya berbagai macam apa yang kita kerjakan, amaliyah ibadah yang kita kerjakan, terutama berupa sholat. Nih sholat yang kita kerjakan 5 waktu, itu Allah memberikan amr, Allah memberikan perintah kepada kita selaku makhluknya. Dengan kita mengerjakan sholat, itu awal muassalnya itu terjadinya di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di situ negosiasi tuh antara Nabi Muhammad itu datang kepada Allah, ya. Ini keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini sekarang bulan Sya'ban nih. Masih di awal bulan Sya'ban. Kita perbanyak untuk kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada berbagai macam sirah. Kalau kita lihat para al-awliya, para as-sulaha, para as-salihin kita terdahulu, mereka bisa menuliskan sirah. Sholawatnya Habib Husain bin Abi Bakar Laidrus luar Batang, sholawatnya Habib Saleh ibn Muhsin Al-Hamid sahibul Tanggul, sholawatnya Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas sahibul Empang Bogor. Ada berbagai macam sirah tuh sholawat. Kita baca tuh, perbanyak untuk membaca itu sholawat, terutama di bulan Sya'ban. Jadi kalau di bulan Rajabnya kita perbanyak membaca istighfar, nih di bulan Sya'bannya kita perbanyak juga untuk membaca, mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak untuk membaca salawat, karena Sya'ban ini merupakan bulannya Nabi Muhammad. Jadi tiap-tiap tahun nih, alhamdulillah, kalau kita dikasih panjang umur, kita diberikan sehat al-afiat oleh Allah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, katanya Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya manusia, katanya Nabi Muhammad, yang diberikan panjang umur, wa hasuna amaluhu, dan bagus pula amalnya. Jadi kalau Allah memberikan kita panjang umur, Allah memberikan kita sehat al-afiat, tiap-tiap tahun kita dipertemukan dengan bulan Rajab, tiap-tiap tahun kita dipertemukan dengan bulan Sya'ban, sampai nanti bulan Ramadan, wa hasuna amaluhu. Perbaiki juga nih amal ibadah kita. Nah, kita udah dikasih panjang umur, kita udah dikasih sehat al-afiat, maka kita zidut taqwa. Zidut taqwa, tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum kami tutup, ada 2 resep dari Nabi Muhammad. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibunya nih, berikut para hadirin semua. Nih kita nih hambanya Allah nih, kita makhluknya Allah, mau nggak masuk ke dalam surganya Allah? Sudah barang tentu kita mau, ya. Siapa yang nggak mau masuk ke dalam surganya Allah? Kita beribadah kepada Allah, meninggalkan larangannya Allah, karena keinginan kita tidak pungkiri. Karena kita menginginkan apa? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nabi di dalam kitab memberikan 2 resep nih kepada kita. 2 resep dari Nabi Muhammad. Di dalam kitab dinukilkan sabab musababnya al-insan, sabab musababnya manusia dakhalal jannah, itu kismain. Ada 2 bagian. Ada 2 katanya.
Nabi memberikan 2 resep, 2 bagian nih, 2, nggak panjang lebar. Nabi Muhammad ngasih 2, dikasih sama Nabi Muhammad. Yang pertama taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Diberikan 2. Nabi Muhammad memberikan sabab musababnya manusia masuk ke dalam surganya Allah itu, yang pertama taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Ya sudah barang tentu kita kalau berbicara takwa, takwanya kita bukan ala made in Indonesia. Kalau orang bertakwa, kalau orang takwa ala made in Indonesia, sekedar dia berikrar di dalam Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi hanya berikrarnya saja. Kalau di dalam bahasa kitabnya itu akwalnya saja, perkataannya saja, akan tetapi af'al, akan tetapi perbuatannya tidak ada. Jadi hanya berikrar di dalam Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi dia langgar juga tuh larangannya Allah. Dilanggar juga tuh larangannya Allah. Bahkan dia tidak tunaikan perintahnya Allah. Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu dengan kita menjalankan segala perintah Allah, dan pun kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang pertama takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq. Yang kedua akhlak yang baik. Itu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. 2 Pak, 2 Bu, diberikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah, ada 2 resep dari Nabi Muhammad. Yang pertama taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang baik. Ya, ini momen bulan Sya'ban. Momen bulan Sya'ban ini kita zidut takwa, kita tambah takwa kita kepada Allah. Ya, jangan sampai Rejabnya sudah meninggalkan kita nggak mendapatkan apa-apa nih, nggak ada asar, nggak ada manfaat, nggak ada keutamaan fadilah dari bulan Rejab. Jangan sampai kita tidak mendapatkan manfaat dari bulan Rejab. Rejab meninggalkan kita tidak apa-apa, akan tetapi keutamaan dari bulan Rejab jangan sampai hilang atau luntur dari diri kita. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Kalau Rejab kita memperbanyak untuk membaca istighfar kepada Allah, karena memang dikatakan ar-Rajabu syahrullah. Dikatakan Rajab itu merupakan bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban merupakan bulanku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati. Katanya Nabi Muhammad, Ramadan merupakan bulan umatku. Makanya nih, kita insya Allah nih, saya husnudzan. Saya husnudzan, saya berkeyakinan husnudzan, berprasangka baik. Insya Allah nih kita umatnya Nabi, insya Allah kita dipertemukan nanti nih dengan bulan Ramadan. Kita diberikan farah, kita diberikan farah. Farah itu kita dikasih gembira, karena dikatakan di dalam satu kitab, man fariha, siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, maka dikatakan apa? Haramuhu, maka diharamkan jasaduhu, jasadnya, minan niran, maka diharamkan tuh jasadnya tersentuh api neraka. Makanya kita bergembira nih.
Ini sekarang Sya'ban nih, yuk kita manfaatin untuk kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Sya'ban ini merupakan bulannya Nabi Muhammad. Kemudian kita masuk nanti insya Allah setelah Sya'ban, kita dikasih sehat al-afiat, panjang umur, kita berjumpa dengan bulan Ramadan dengan rasa farihah, dengan rasa farah, gembira, bidukhuli Ramadan. Dengan masuknya bulan Ramadan, maka akan diharamkan itu jasad kita untuk tersentuh dengan api neraka. Coba kita lihat bagaimana keutamaannya bulan Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan, kita semakin tingkatkan. Rajab meninggalkan kita, Sya'ban meninggalkan kita, Ramadan meninggalkan kita, sampai kita terus hidup di dunia ini. Kita memasuki dengan berbagai macam bulan, terus zidut takwa, kita tambah takwa kita kepada Allah. Kita persiapkan diri kita, karena memang kita yang masih hidup ini, manusia ini dikatakan annasu niyamun. Katanya manusia itu laksana sedang tidur. Wa idza mata intabahu. Begitu dia mati, dia meninggal dunia, dia seakan-akan dia baru sadar. Nih kita jangan sampai kayak begitu. Yuk kita persiapkan diri kita. Kita masih diberikan panjang umur. Kita tambah takwa kita kepada Allah. Dekatkan fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Dengan kita perbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan pada malam hari ini berkumpulnya kita di dalam majalis al-khair ini, kita keseluruhannya akan memperoleh maghfirah dari Allah. Dan juga kita perbanyak, kami ingatkan sekali lagi, perbanyak untuk membaca istighfar, perbanyak untuk membaca as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Al-afu minnukum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.